Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan ujian tengah semester kami, Negara, Pasar, dan Masyarakat, yang beranggotakan Ahmad Jumadil Maku, Muhammad Farel Indra Faza, Syarifah Aman Al-Qadri, dan Naufal Tasrif Karib Kesina. Badan Pusat Statistik telah mencatat laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020 mengalami kontraksi di minus 5,32%. Jika dibandingkan dengan triwulan 1 2020, maka kontraksi berada di angka min 4,19%. Sementara kumulatifnya terhadap semester 1 2019, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 2 secara YoY cukup dalam. Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal 2 2020. Hal ini tentu disebabkan oleh banyak masalah. Wuryandani 2020. Ada 3 masalah utama pertumbuhan ekonomi di negara kita mengalami penurunan. Yang pertama, konsumsi rumah tangga yang rendah. Rendahnya konsumsi rumah tangga sebagai pendorong ekonomi disebabkan oleh pandemi di mana ruang gerak masyarakat dibatasi dan kalangan menengah atas cenderung menahan duit untuk berkonsumsi. Terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat yang mengalihkan uangnya untuk tabungan dan investasi, serta angka pengangguran yang makin tinggi akibat PHK yang dilakukan banyak perusahaan terhadap karyawan membuat ekonomi semakin melemah. Next. Yang kedua, stabilitas politik terhadap investor. Ketidakstabilan politik menjadi faktor turunnya ekonomi dikarenakan supply dan demand dalam negeri saat pandemi terganggu. Akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar yaitu PSBB, hal ini berimbas kepada banyak investor asing banyak yang menarik diri keluar dari Indonesia. Proyek-proyek infrastruktur sebagian besar terhenti, pabrik banyak yang berhenti beroperasi, dampaknya perekonomian terpuruk dan berpengaruh terhadap stabilitas politik. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah Indonesia. Terdapat pengeluaran dana oleh pemerintah yang ternyata menghasilkan kerugian bagi ekonomi Indonesia. Salah satunya contoh defisit APBN tahun 2020 menjadi 6,34% atau setara 1.039,2 triliun terhadap produk domestik bruto atau PDB. Faktor pendorong utamanya adalah dikarenanya adanya pengeluaran sebagai respon untuk penanggulangan COVID-19 secara keseluruhan. Ini menimbulkan adanya potensi gap yang luar biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi masuk pada data statistik, menurut Badan Pusat Statistik pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 menjelaskan pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2020 terhadap triwulan 3 2019 year on year, ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tahun 2020 terhadap triwulan 3 tahun 2019 tumbuh negatif kontraksi sebesar 3,49%. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran termaksud pengeluaran konsumen, rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah. Seperti yang dijelaskan di tabel 5, laju dan sumber pertumbuhan PDB menurut pengeluaran persenan. Di kuartal kedua tahun 2020, pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun sampai di kuartal 2 minus 5,52. Dan sama halnya dengan pengeluaran konsumsi pemerintah yang naik drastis. Naik drastis minus 6,90. Next. Berikut yang mendukung poin poin kedua tentang investasi. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Indonesia didominasi oleh penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar 413,5 triliun atau 50,1% dari total investasi angka. Angka ini pun tumbuh 7% dari 2019 yang sebesar 386,5 triliun. Sementara penanaman modal asing atau PMA menurun 2,4% dari 2019 yang sebesar 423,1 triliun. PMA ini menyumbangkan 412 triliun atau bisa dibilang 49,9% dari total investasi. Data tersebut yang bisa dilihat di samping
mengindikasikan sedikit investor asing yang menanamkan modal di Indonesia selama pandemi COVID-19. Pemerintah mencoba menggerek investasi dengan membuat UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR pada Oktober 2020. Dalam BLA tersebut terdapat pelbagai kemudahan investasi seperti pemangkasan regulasi yang selama ini dinilai rumit. Next. Nah, jadi kelompok kita sepakat untuk membahas case study ini dengan menggunakan teori Neo-Keynesian. Next. Nah, kenapa kita menggunakan Neo-Keynesian? Karena menurut kelompok kita, teori ini sangat berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Teori ini juga dapat menyerukan pengekangan pemerintah dalam ekonomi yang berkembang pesat. Karena itu, hal itu dapat mencegah peningkatan permintaan yang memicu inflasi. Nah, ini juga bisa memaksa pemerintah untuk mengurangi defisit dan menabung untuk siklus turun ekonomi berikutnya. Neo-Keynesian ini adalah aliran pemikiran politik makro modern yang berevolusi dari ekonomi yang klasik. Teori ini direvisi berbeda dari pemikiran yang klasik dalam beberapa hal, yaitu tentang cepat harga dan upah penyesuaian. Lalu, teori ini berpendapat bahwa harga dan upah kaku, yang dimana artinya mereka menyesuaikan diri dengan lebih lambat terhadap fluktuasi atau situasi yang berubah-ubah pada ekonomi jangka pendek. Lalu teori ini juga mempunyai kelemahan, yaitu hanya berfokus pada jangka pendek daripada jangka panjang, dan sebab itu penyimpangan keseimbangan ini menjadi penyebab fluktuasi atau keadaan yang berubah-ubah dan tidak tetap dalam perekonomian. Oke, sekarang kita masuk ke keterkaitan teori tersebut dengan case tadi yang kita bahas. Jadi, menurut kelompok kami, setelah kita bahas, itu teori yang paling relevan itu adalah teori pertumbuhan Neo-Keynesian. Nah, di sini kita akan meringkas 2 poin penting dalam teori pertumbuhan Neo-Keynesian. Yang mana 2 poin tersebut sangat berkaitan dengan 2 dari 3 permasalahan pertumbuhan ekonomi yang akan kami ambil. Dalam teori Neo-Keynesian ini akan dijelaskan bahwa ekonomi nasional itu dipengaruhi oleh 3 poin utama. Yang pertama itu ada modal, yang kedua itu ada permintaan, yang ketiga itu ada investasi. Nah, ketiganya ini berperan penting dalam peningkatan produksi nasional suatu negara yang akan berpengaruh pula pada peningkatan ekonomi di negara tersebut. Nah, investasi juga itu termasuk ke dalam salah satu instrumen untuk mengukur GDP. Seperti halnya permasalahan yang menjadi faktor rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahwa stabilitas politik dapat mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya. Kita bisa lihat di Indonesia, di tengah pandemi COVID-19 saat ini masih aja ada yang mempermasalahkan politik yang bergejolak, sehingga fokus Indonesia itu nggak sepenuhnya mengatasi pandemi aja. Yang pastinya investor itu nggak akan mau menanamkan modal di negara yang memiliki stabilitas politik yang kurang baik. Kemudian selanjutnya itu dalam hal ini permintaan juga relevan dengan permasalahan lain yang kita bahas, yaitu private consumption, yang juga merupakan salah satu unsur dalam perhitungan GDP, di mana jika tingkat permintaan rendah itu bisa diartikan bahwa jumlah private consumption juga akan rendah. Karena yang dimaksud private consumption itu konsumsi rumah tangga atau barang yang dibeli tanpa harus diproduksi lagi. Jadi kalau tingkat permintaan rendah, jumlah private consumption itu pasti rendah. Maka ini akan sangat berpengaruh terhadap sektor produksi dan juga bisnis cycle tidak akan berjalan dengan baik. Jika permintaan konsumen rendah, tingkat produktivitas pun akan rendah, sehingga ada kemungkinan bagi suatu perusahaan itu untuk memberhentikan pekerjanya. Karena memang penghasilan yang didapat tuh didapat oleh perusahaan itu tersebut juga rendah. Nah, sayangnya teori pertumbuhan ekonomi Neo-Keynes ini itu nggak mencakup
satu dari 3 permasalahan yang kami bahas. Dan juga permasalahan tersebut termasuk ke dalam indikator penghitungan GDP, yaitu government spending. Jadi semakin besar government spending, itu semakin besar juga pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Langkah kebijakan yang kita ambil dalam langkah penanganan ekonomi ke depannya, kita akan membuat kebijakan salah satunya menggerakkan ekonomi nasional, yaitu konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi ini sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut bisa disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Kita juga sebagai pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian, lembaga pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN atau APBD. Konsumsi ini juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan efek yang signifikan. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami, pada analisis case study kali ini terkait apa yang menyebabkan Indonesia pertumbuhan ekonominya selalu stuck di angka 5%. Di sini kami cukup mampu untuk menjabarkan 5 masalah dan mencocokkan ekonomi Keynesian didasarkan pada 2 gagasan utama. Pertama, permintaan agregat lebih mungkin daripada penawaran agregat menjadi penyebab utama peristiwa ekonomi jangka pendek seperti resesi. Kedua, upah dan harga bisa menjadi kaku dan karena adanya kemerosotan ekonomi, pengangguran bisa terjadi. Demikian hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.